Jadi gini bro, saya mendapatkan pertanyaan dari kawan-kawan mengenai pemula nih. Jadi banyak nih anak muda sekarang yang pengen investasi tapi masih bingung. Oh iya, bingung ya. Bingung milih investasi apa. Ada yang belum paham investasi tapi ada keinginan untuk belajar lah mengenai investasi itu gimana dan apa aja. Bahkan ada ini nih, investasi yang cocok untuk pemula itu apa saja, ya kan. Terus ada juga nih saudara saya yang tanya, saya itu masih pemula, apa bisa saya itu investasi? Karena kan investasi itu beresiko lah, yang katanya ini itulah, yang sulit lah katanya. Nah, ada lagi pertanyaan yang saya pengen investasi tapi mulai dari mana? Gitu loh. Terus bagaimana tentang investasi itu? Dan lain-lain. Intinya bahwa pemula sekarang masih bingung untuk investasi. Oh gitu ya. Jadi kami akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu. So check it out. Check it out. Halo, bertemu lagi bersama kami di channel Kaloka Palevi. Bersama saya Kaloka. Saya Palevi, selamat datang di channel kami. Dan seperti biasa kami akan membahas seputar dunia investasi. Dan bagi kalian yang baru saja menemukan channel kami dan tertarik dengan konten kami, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Oke, kita pertanyaan tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang wajar yang dilontarkan oleh sebagian kawan-kawan kita yang pemula, yang ingin tahu investasi tapi belum tahu caranya. Jadi gini kawan, ibarat kalian akan pergi ke suatu daerah, pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menentukan tujuannya dulu. Kalian mau kemana nih? Yang kedua, kalian harus tentukan kendaraan apa aja yang harus kalian pilih ke tujuan itu. Misal, kalian bisa naik pesawat, bisa naik mobil, bisa naik motor, atau yang lain. Yang ketiga, kalian harus tahu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis investasi atau kendaraan tadi. Misal kalau kalian naik pesawat, kelebihannya adalah cepat sampai, tetapi biayanya mahal. Atau kalian coba naik mobil, kelebihannya lebih cepat, tetapi membutuhkan uang lebih besar juga daripada naik motor. Apapun kelebihan dan kekurangan itu semua tergantung dari keputusan kalian. Yang keempat, yang terakhir nih, tentukan modal kalian. Dari gambaran tadi kita tahu investasi itu ibarat kendaraan yang kalian pilih untuk menuju ke tujuan yang kalian inginkan. Jadi yang pertama, kalian harus punya tujuan dulu sebelum investasi. Tujuannya untuk jangka panjang atau untuk jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu yaitu investasi yang membutuhkan waktu kurang dari 2 tahun ya. 2 tahun, ya, jangka pendek. Kelebihan investasi ini tuh bisa langsung dijual saat itu juga. Namun hasilnya juga kecil. Imbal hasilnya juga kecil ya. Untuk investasi jangka panjang, yaitu investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun. Return yang dihasilkan pun juga besar. Lebih besar dibandingkan investasi jangka pendek tadi. Jadi investasi ini cocok untuk kalian yang membutuhkan keperluan di masa depan. Semisal menyiapkan biaya membeli rumah, menyiapkan dana pensiun, biaya pernikahan. Jadi tentukan dulu ya kan tujuan kalian dari sekarang. Yang kedua, pilihlah produk investasi yang cocok dengan kalian. Sesuai dengan analogi yang kita berikan tadi, jika kalian pergi ke suatu tempat, maka yang pertama tujukan tujuan. Yang kedua, yang kita bahas sekarang ini, pilihlah kendaraan yang cocok buat kalian. Misalnya mobil, pesawat, atau sepeda motor. Nah, sama juga dalam berinvestasi nih bro. Iya bro. Kalian bisa memilih berbagai macam produknya. Ada yang namanya reksadana, ada peer-to-peer lending, ada menabung saham, dan lain-lain.
Untuk pemula dan teman-teman yang baru saja investasi, kami sarankan 3 jenis investasi ini. Karena modalnya kecil dan resikonya juga kecil. Investasi ini cocok buat kalian para pemula atau orang yang belum tahu investasi. Bahkan pelajar pun pelajar pun juga bisa mulai berinvestasi di 3 jenis produk ini. Kita akan kupas mengenai 3 jenis investasi yang tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama, reksadana. Reksadana ini cocok untuk para pemula. Ibaratnya gini, Bro. Iya, Bro. Kalian pergi ke suatu kota dengan naik mobil, tapi dengan reksadana kalian naik mobilnya disetirin orang. Jadi nggak perlu nyetir sendiri. Sudah ada driver profesional yang berpengalaman yang sudah tahu rute jalan. Dalam hal ini yang kita maksud driver tadi adalah manajer investasi. Yang tugasnya mengelola uang kalian. Jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk belajar analisa, melihat pergerakan market. Cukup percayakan pada ahlinya. Yang kedua ada peer-to-peer lending. Jenis investasi ini lagi hits nih zaman now. Kalian hanya perlu cari perusahaan yang ingin didanai. Lihat laporannya menguntungkan atau tidak, berapa imbal hasilnya yang ditawarkan, dan berapa lama pengembaliannya. Yang ketiga, ada yang namanya menabung saham. Pasti kalian sudah sering dengar mengenai nabung saham itu apa. Nah, sebenarnya nabung saham itu seperti dengan memiliki sebuah perusahaan. Jadi kalian kalau membeli saham, berarti kalian termasuk pemilik dari sebuah perusahaan tadi. Saham itu banyak kok contohnya, nggak perlu bingung. Contohnya gini nih, kalian mulai bangun tidur ya, banyak produk yang kita pakai, mulai sabun, kemudian sampo, ada pasta gigi, ada susu, mie instan, bank, mobil yang kita pakai. Yang mana perusahaannya itu semua ada loh yang listing di Bursa Efek Indonesia, dan sahamnya kita bisa beli ya, Bro. Ya, jadi kita bukan hanya sebagai pemakai produknya, pengguna produknya, betul, tapi mulai sekarang kita bisa jadi pemiliknya dengan cara menabung saham. Keren kan? Jadi sudah tahu kan kalian tentang penjelasan 3 jenis investasi yang barusan Bro Kaloka jelaskan ya. Di sini yang ketiga saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis investasi. Iya, benar itu. Dimulai dari reksadana, silahkan. Iya, siap. Dari reksadana, kelebihannya yang pertama mulai dari 15.000. Yang kedua, keuntungannya lumayan tinggi. Yang ketiga, dikelola oleh manajer investasi. Yang keempat, dilakukan secara online. Yang kelima, compound interest. Yang keenam, produknya beragam. Dan yang ketujuh, mudah dicairkan. Untuk kekurangan investasi ini tuh, yang pertama, nilai investasi turun ketika pasar saham juga turun. Yang kedua, biaya cukup besar. Ada fee manajer investasi, fee penyimpanan, dan fee admin. Ya. Untuk peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending, kelebihannya yang pertama mulai dari 100.000. Oke. Yang kedua, keuntungannya sesuai dengan kesepakatan dengan borrower. Yang ketiga, fleksibel untuk memilih borrower. Yang keempat, dilakukan secara online. Untuk kekurangannya ini tuh yang pertama ya, Bro. Harap teliti sebelum mendanai borrower. Yang kedua, ada resiko borrower gagal untuk membayar. Yang ketiga, ada jangka waktu pencairan uang. Untuk saham gimana nih, Bro? Saham ini lebih menarik ya, Bro. Jadi kelebihannya yang pertama, saham potensi keuntungan paling besar dibandingkan reksadana dan peer-to-peer lending. Bisa dijual ya. Yang kedua, bisa dijual kapanpun selama jam bursa efeknya buka ya, Bro. Yang ketiga, nilai saham bisa dicek secara real time. Yang keempat, dilakukan secara online. Yang kelima, bisa diwariskan. Wah, keren ya. Saham itu ternyata bisa diwariskan. Ini yang menarik ini. Betul. Untuk kekurangannya, risiko yang
juga besar, jadi high risk, high return. Oke. Jika perusahaan bangkrut akan berdampak ke saham itu ya. Betul. Yang ketiga ada fee beli dan fee jual, itu pasti tuh ya bro. Betul. Yang keempat, nilai saham bisa turun dan nyangkut. Oke, kita sudah bahas poin 1, poin 1 mengenai tujuan, poin 2 itu kendaraan atau jenis investasi yang kalian pilih. Yang ketiga, kita sudah menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing investasi. Yang keempat, kita akan jelaskan mengenai modal. Menurut kami, 3 jenis investasi yang sudah kita berikan tadi itu sangat murah. Dan saat ini karena zaman semakin canggih sudah bisa dilakukan secara online. Jadi kalian tidak perlu repot-repot keluar rumah. Dan kalian butuh berinvestasi itu tinggal pilih salah satu jenis investasi yang sudah kita bahas tadi. Jadi tidak ada alasan untuk kalian pemula nggak bisa atau belum mulai investasi. Benar. Jadi kapan nih kalian mau berinvestasi? Oh iya, saya juga akan berikan nih, sekarang ini banyak platform-platform online yang bisa kalian download lewat HP kalian. Ya, banyak banget. Yang mana itu gampang sekali untuk downloadnya. Misalkan Reksadana itu ada Bibit, Bareksa, Tanam Duit, kemudian Ajaib. Kalau untuk peer-to-peer lending itu ada Modalku, ada Amarta, Investri, Danamas, Coinworks ya. Kalau untuk saham itu macam-macam bro. Sekuritasnya ada iPod, ada Intraco, ada Mandiri Sekuritas, Mirai, Philips, MNC, Stockbit dan lain-lain. Yang mana semuanya sudah terdaftar dan terregulasi oleh OJK. Jadi, saatnya sekarang kamu pemula untuk memulai berinvestasi. Cukup sekian video kita kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian dan perlu saya ingatkan lagi, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Dan jika kalian ada kritik, saran yang bisa membangun channel ini, please chat your comment di kolom komentar supaya kita bisa memberikan video-video yang menarik seputar dunia investasi berikutnya. Thanks for watching and see ya.